Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Terbang TV dimanapun kalian berada, kali ini saya Eksan Ali Setionugroho sedang bersama Pak Kohlam. Ya, siap. Apa kabar Pak Kohlam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Kohlam ini bernama asli Muhammad El Mahdi, betul ya? Ya, betul. Kita sekarang berada di kawasan Tambak Gede, Desa Dasun, dan juga situs Bong Belanda ya Pak Kohlam ya. Sahabat-sahabat, Pak Kohlam ini sapaan akrabnya, beliau merupakan seorang pegiat sejarah, pegiat situs cagar budaya, terutama yang ada di Kabupaten Rembang, dan beliau merupakan seorang yang hobi sekali menemukan situs-situs yang unik-unik. Ya. Yang justru situs ini jarang sekali diekspos, kemudian dipublikasi oleh berbagai peneliti ataupun para pegiat sejarah yang lain. Nah, ini yang menjadi unik sahabat-sahabat, karena Pak Kohlam menjadi mungkin satu-satunya ya, dan bersama kawan-kawannya tentunya, yang secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir ini menjelajah situs. Mungkin Pak Kohlam bisa cerita kenapa kok bisa suka dengan penjelajahan terutama mengenai situs sejarah. Iya, ya. Berawal dari ini ya, baca-baca buku ya. Ternyata setelah sekian lama saya baca, di dalam buku tersebut itu ternyata banyak situs-situs. Nah, dari situ saya lacak di lapangan, ternyata terbukti bahwa di Lasem itu memang benar ada. Jadi catatannya ada, dan lokasinya, bentuk bangunannya juga ada ya. Jadi seperti bangunan kolonial, terus bangunan masa transisi ya, peralihan dari Hindu ke Buddha ke Islam, itu juga banyak. Terus peninggalan hampir semua komplit di Lasem ini ya. Mulai peninggalan prasejarah, klasik, kolonial, itu semua ada. Lengkap. Dan itu bisa dilihat, didatangi, dilihat, ada bentuknya. Dan itu sesuatu yang istimewa yang berada di Kota Lasem. Nah, akhir-akhir ini saya punya kegiatan baru. Iya. Kegiatan baru. Akhir-akhir ini saya sering keliling gunung. Iya. Gunung Lasem. Tentu di gunung itu juga jenengan menemukan sesuatu. Iya, banyak sekali. Misalnya. Jadi di pegunungan Lasem ini saya banyak menemukan gua-gua. Ya, gua, terus peninggalan berbentuk ini ya, batu ya, peninggalan batu, bisa disebut megalitik. Nah, itu saya juga menemukan. Terus yang paling saya kagumi, kemarin saya keliling pegunungan Lasem muter. Jadi pegunungan Lasem itu sekarang bisa dilewati pakai kendaraan motor. Iya. Itu tanpa lewat jalan raya Pantura, tapi dekat dengan lereng gunungnya. Iya, jadi di lereng-lereng gunung. Jadi di desa-desa. Start dari mana Pak Kohlam? Start dari Lasem. Desa mana? Lasem ke Warugunung, Ceriwek, Banyurip, Kali Tengah, Dadapan, Watu Rupit, Watu Pecah, Tretes, Terjan, terus muter lagi di mana itu yang pernah ditemukan megalitik juga itu Sumur Pule ya. Sumur Pule, terus ke Woro, terus ke Labuan, Rakitan ya, Labuan, Bendo, Rakitan, Garsuwung, Rakitan, langsung Rakitan menuju ke Langgar, Senetan, lurus ke Goa Kajar,
Kajar, Ngargomulyo, Criwek, kembali lagi ke Lasem. Warugunung ke Lasem. Jadi Itu 1 hari. iya 1 hari 7 jam pakai kendaraan sepeda motor itu. Jadi, Berapa orang itu Pak Kolam yang ikut? kemarin itu ada sekitar 25 orang. 25 Iya, orang. jadi ada yang pakai motor trail, ada yang pakai Matic. Ya, jadi sebelumnya saya uji dulu Sendirian. ya sendirian. Ternyata berhasil ya, ada jalan yang sudah dicor, ada yang sudah diaspal, tapi ada yang masih makadam ya. Iya. Terus sebagian lewat di ini jalur-jalur terabas. Iya. Nah, tapi bisa dikelilingi Gunung Lasem itu. Dan itu potensi yang menarik untuk penggemar wisata alternatif. Baik. Yang keliling pegunungan Lasem pakai Selain motor. selain di pusat kota Iya, Lasem jadi tentunya ya. Di Lasem ini ada wisata macam-macam ya tripnya. Ada trip Hindu Buddha, trip toleransi, Iya. trip batik Lasem, maritim macam-macam. Nah, ini itu ada baru lagi ya. Namanya apa ya? Trip Gunung Lasem. Trip Gunung Lasem. Dan Jenengan itu menemukan menarik. apa saja itu Pak Kolam? Nah, waktu di keliling Gunung Lasem itu. Kegiatan trip Gunung Lasem ini ya, keliling Gunung Lasem ini, itu kita waktu perjalanan itu berhenti di setiap situs. Misalkan kita start di Warugunung. Nah, di sebelah utara Gunung Bugel itu kan tercatat di buku sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kano. Di utara Ya, Gunung di Bugel. utara Gunung Bugel itu kan bekas pelabuhan Pucang Sulo. Baik. Nah, kita berhenti di situ sebentar menjelaskan di sini bekas lokasi pelabuhan Pucang Sulo. Nah, sudah cerita sebentar, lanjut. Terus di Gunung Bugel itu ada dam peninggalan Belanda. Baik. Nah, kita berhenti di situ, terus kita peserta dikasih tahu ini ada peninggalan kolonial. Habis itu naik lagi ke Gunung Kendil. Nah, Gunung Kendil juga ada batu-batu raksasa ya. Nah, konon itu tempat ini upacara masyarakat kuno. Itu yang jalan menuju ke Desa Criwek ya, Pak menuju Kolam? ke Desa Criwek. Nah, terus di bawah batu besar itu, di bawah batu pemujaan itu persis di pinggir jalan itu juga ada batu gores bergambar wayang. Di dekat Dekat jalan. Dekat jalan. Iya. Sebelum masuk Desa Itu Criwek, batu baru atau lama batu itu? lama itu. Batu lama. Iya. Dan itu kayaknya juga kita sebagai pegiat sejarah juga jarang mengetahui. Iya, jarang. Itu jarang terekspos, terus jarang yang tahu memang. Batu bergores Batu wayang. gores gambar wayang. Gambar wayang. Di samping jalan Iya. menuju ke Criwek. Menuju ke Criwek ya. Oke. Lanjut. Dan itu terus nanti ke Criwek ada situs namanya Selogati ya. Di situ. Yang punden Punden Selogati. di tengah kampung itu ya. Nanti muter lagi selain menikmati panorama pegunungan Lasem, terus melihat rumah-rumah di pedesaan. Terus kita juga ini kalau pas di lokasi ada misalkan sendang atau mata air kuno lah, sendang ya. Iya. Nah, kita berhenti melihat-melihat. Nah, terus seperti itu. Iya. Terus lanjut lagi di Watu Pecah itu juga ada situs megalitik Watu Pecah. Ini sudah masuk kecamatan Pancur ya? Sudah ini masuk kecamatan Kragan. Oh, Watu Pecah? Iya. Watu Pecah Kragan ya? Kragan. Kragan. Wah, habis itu terus kita turun ke Tretes Terjan. Nah, di Terjan ini yang paling menarik. Itu situs yang kelasnya nasional mungkin ya. Iya. Megalitik Terjan. Nah, itu kita bisa melihat batu berukir kepala binatang. Nah, itu saya juga penasaran Pak Kolam. Di Terjan itu sebenarnya itu binatang apa itu? Apakah itu topeng atau kuda atau katak? Kita kan juga nggak tahu itu menafsirkan
Karena diperkirakan itu juga sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi, artinya sebelum Isa el-Masih lah. Nah itu ternyata Rembang juga sudah ada situs megalitik dan cukup lengkap tadi. Jadi kalau ini ya menjelaskan soal itu ya, itu kan orang juga tidak bisa menjelaskan secara persis ya. Itu wajah apa, kadang ada yang mirip buaya. Terus kalau saya ini hanya menduga-duga ya. Menurut tafsirannya Pak Kohlam apa itu? Saya pribadi, saya kaitkan dengan kepala ikan pesut. Ikan pesut? Iya, apa hubungannya dengan yang ditulis ini di buku sejarah Kawitan Wong Kasong. Itu kan ada keterangan itu. Ikan pesut. Ya. Berarti artinya apa yang ditulis oleh Mbah Guru di dalam buku sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanong itu ternyata juga ada bukti-bukti arkeologis yang melengkapi ya Pak Kohlam ya. Misalnya itu juga kaitannya dengan siapa yang pertama kali datang ke sini itu Ki Sendang. Ki Sendang yang datang dari Sampit kemudian mendarat di desa di Kragan ya. Desa mana itu? Di Sumbersari. Tanjung Sari. Oke. Kemudian ada desa yang bernama Pelawangan itu kan artinya juga pintu. Dan termasuk Terjan juga termasuk peninggalan dari Ki Sendang atau orang sebelumnya Pak Kohlam yang sudah di sini, misalnya apa suku apa Linggo? Suku Lingga. Ya. Jadi atau bagaimana itu? Apa agak ini ya? Ini tafsir ya. Ini tafsir kita sejarah kan boleh ya kita tafsirkan. Misalnya gimana itu Pak Kohlam? Ya kurang tahu sih saya. Mungkin ya ada kaitannya sama Ki Sendang kalau menurut saya itu. Yang mendarat pertama kali. Iya, di Pelawangan itu. Kemudian setelah dari Terjan kelilingnya Terjan terus masuk Sumur Pole. Sumur Pole itu ada peninggalan banyak, cuman kayaknya sudah diangkut sama Balar. Oh, berarti sama dengan situs rumah peradaban ya? Iya. Yang kalau rumah peradaban diangkut oleh BRIN sahabat-sahabat, jadi sudah kosong itu. Kosong. Oke, lanjut. Lanjut ke daerah ini ya, Woro ya. Woro. Kalau di Woro itu yang duku itu ya, banyak sekali dukunya. Itu kita lewat situ bisa mampir melihat, bisa berziarah juga di beberapa makam Islam kuno ya. Terus selain melihat situs-situs makam maupun batu-batu megalitik, kita bisa menikmati ini perkebunan. Di sana banyak buah, Mas. Buah duku. Di sana kan terkenal Woro itu. Duku. Jadi terus lanjut ke daerah Labuan, Pilang. Daerah situ kita bisa melihat ini apa ya, tanaman perkebunan kopi sama cengkeh ya ada. Oke. Cengkeh sama ini, iya banyak tanaman cengkeh di situ banyak. Di Labuhan. Di daerah Bendo. Bendo. Ya, Bendo, Labuhan juga Rakitan itu juga banyak ini tanaman cengkeh. Iya. Dan itu kan jarang diketahui juga. Jarang ditemukan di tempat-tempat lain. Jarang ini khususnya Rembang. Iya, Rembang. Enggak banyak tanaman itu hidup di tempat-tempat lain lah. Kayak cengkeh itu kan di tempat-tempat tertentu. Baik. Ya, jadi banyak kopi, banyak cengkeh. Terus kalau kita misalkan motor mau naik sedikit lagi sampai di ke area keliling itu ya, lebih dekat, sudah masuk pegunungan Lasem, kita malah banyak menemukan ini pohon kemiri. Di mana itu? Desa mana itu? Hampir semua pegunungan Lasem itu di sekeliling itu banyak ditemukan pohon kemiri. Oke. Iya. Kalau nggak salah ada muncul istilah hutan kemiri itu? Alas kemiri gunting. Ya. Itu di mana itu Pak Kohlam? Nah itu
Gua ya. Kawasan Rakitan itu. Oh, Rakitan. Rakitan iya. Jadi saya kalau jelajah ke gunung ya, menemukan cengkeh, kemiri, terus apa lada, lada juga ada, terus ada keluak. Jadi saya teringat jalur rempah. Jalur rempah yang terkenal itu ya. Iya. Jadi tanaman rempah di Pegunungan Lasem itu banyak sekali. Iya. Ternyata Lasem juga menyimpan rempah-rempah yang dulu sangat terkenal ya. Iya. Jadi tanaman rempahnya ada di sini juga dekat dengan pelabuhan. Iya. Nah, saya juga ini kita membayangkan bahwa dulu ternyata Lasem menjadi salah satu penghasil rempah ternyata ya. Mungkin dibawa pedagang ke sini, terus kemudian ditanam di sini. Tanam ya. Karena kan juga kita terkenalnya itu menurut catatan kan beras Pak Kolam. Iya. Lasem itu terkenalnya ternyata beras, kemudian kayu jati, sama garam. Ya, kemungkinan besar kalau misalnya cengkeh itu berasal dari Maluku, mungkin cengkeh dan pala. Mungkin pedagang-pedagang yang singgah itu juga ya sengaja ditanam di sini. Kemudian ditanam di sini. Mungkin saja itu tafsiran kita karena mungkin tanahnya cocok. Tanahnya cocok dan kemudian sampai sekarang mungkin di Rakitan kemarin saya sempat dengan Pak Kolam ke sana juga menemukan perkebunan cengkeh juga. Iya, banyak. Terus lanjut ke Langgar juga. Iya, ke Langgar ya. Ke Langgar itu juga ada makam orang-orang penting. Ya, jadi ada makam Sunan Langgar, ada makam Pangeran Alas. Terus di sebelum Langgar ya, sebelum di daerah Labuan itu juga ada lingga di situ. Di Labuan. Iya. Ada lingga sampai sekarang masih. Lingga sama batu tapak. Ioninya tidak ada. Ioninya tidak ada. Lingga batu tapak di Labuan. Baik. Ya. Ya, baik. Kemudian kita langsung balik ke Lasem setelah itu. Ke Lasem ya. Di Bonang juga termasuk salah satu lereng Gunung Lasem kan, Bonang, Sriombo, Goa itu kan juga termasuk daerah-daerah yang penting juga menyimpan situs-situs. Kalau sudah masuk Lasem itu malah penemuan lebih banyak ya. Iya, karena pusat kekuasaan kerajaan Lasem, Kadipaten Lasem. Jadi juga ada suatu lokasi yang menarik. Jarang masyarakat tahu ya, bahwa di kawasan Watu Layar itu di Sabunang itu ada peninggalan klasik ya. Itu satu komplek itu. Dekat Watu Layar. Di atas Watu Layar. Oh, di atas. Ya. Masuknya Binangun atau Bonang itu? Itu. Perbatasan ya? Mungkin perbatasan ya, kurang jelas saya. Bisa kayaknya Bonang itu. Ada apa itu Pak Kolam? Itu paling barat, itu ada Batu Catra. Barat? Batu Catra ya. Oh, yang kemarin sempat dikunjungi Balar juga ya? Ya. Terus ke timur sekitar 50 meter ada Batu Lumpang. Batu Lumpang itu yang ada bolongannya? Ya, ada lubang. Satu itu. Baik. Ke timur lagi sekitar 50 meter ada Dolmen. Ya, Dolmen. Ini sudah megalitik gitu ya? Megalitik. Terus ke timur lagi 50 meter itu ada posisi yang paling tinggi itu terkenal lokasi itu masyarakat menyebut Candi Adon Ayam. Candi Adon Ayam. Candi Adon Ayam. Kenapa kok dinamakan itu Pak Kolam? Nah, adu ayam. Bukan. Atau gimana di situ itu banyak ini runtuhan candi dan batu batanya itu masih bisa dilihat. Masih banyak sekali. Jadi sebelum membahas Candi Adon Ayam ya, jadi di sebelah timur Dolmen tadi itu ada lokasi yang namanya Candi Adon Ayam. Terus 50 meter lagi ke arah timur kita temukan batu dakon. Ada batu dakon. Itu kan biasanya batu dakon itu difungsikan untuk apa ya? Sistem penanggalan cocok tanam masa lalu ya. Pranoto Mongso. Iya. Terus kalau kita ke timur lagi agak jauh dikit
kita bisa menemukan batu tapak. Batu tapak. Iya. Jadi satu garis dari barat ke timur itu kita bisa menemukan batu catra, batu lumpang, dolmen, terus batu lumpang ini ya. Adonayam. Ini batu dakon. Batu dakon. Nah, batu dakon terus batu tapak. Jadi di kawasan Bonang ke timur itu megalitik banyak sekali dan itu jarang diketahui masyarakat pecinta sejarah. Baik. Itu balai arkeologi itu sudah datang ke sana Pak Kolam? Ada sebagian ada. Dan sudah tercatat. Ada yang tahu ya. Entah itu dicatat belum, saya kurang jelas. Cuman ada sebagian yang ini. Soalnya di situ kan sudah kawasan penelitian dulu, Balar. Ya. Tanahnya masuk ke Purutani ya kalau misalnya. Ya. Terus di kawasan Candi Adon Ayam itu, menurut guru sejarah saya Mbah Slamet Wijaya almarhum, iya. Di situ tempat kremasi Ratu Lasem, Sri Rajasa Dewi, Sri Rajasa Dwi Tendu Dewi, ya Dewi Indu itu. Baik. Dikremasi di situ, terus abunya dicandikan di Goa. Nah itu menurut Mbah Slamet Wijaya dulu. Nah terus kita jelajah ke Sriombo, iya. Iya. Bonang. Ke Sriombo ya. Nah di Sriombo itu ya tadi ada batu tapak ya. Lah itu persis di Sriombo itu. Batu tapak, kemudian di Goa ada ini Candi Malat, terus ada beberapa makam pejuang Lasem. Terus kita ke Kajar ini banyak, ada beberapa peninggalan penting era klasik. Ada Gua Tinata itu pernah ditemukan tablet Arcasiwa. Tablet? Ya, Arcasiwa. Itu tablet berbentuk batu? Ya, ini apa? Mungkin dari terakota ya, tablet ya. Cetakan berarti ya, tablet. Oh, oke, terbuat dari bata merah ya? Iya. Jadi tablet Arcasiwa sekarang disimpan di Museum Renggowarsto Semarang. Terus ada batu tapak juga, ada batu korsi, ada batu gong, ada lingga Mbah Ponyo itu ya? Lingga Mbah Ponyo. Jadi di Kajar itu sangat penting sekali itu. Sangat penting bagi sejarah Lasem. Ya, sangat penting. Terus kita melangkah lagi ke daerah perbatasan Ngargomulyo menuju ke Sedangcoyo, itu saya menemukan batu korsi. Terus sebelah timur batu korsi itu ada yang namanya Tegal Alang-alang, itu bekas pemukiman kuno. Itu daerah Sedangcoyo atau Ngargo? Daerah Sedangcoyo. Jadi di pegunungan Lasem ini itu banyak ditemukan bekas pemukiman kuno. Nah, seperti Tegal Alang-alang itu, terus di kawasan Alas Kemiri Gunting masuk di pegunungan Rakitan, itu juga pemukiman kuno banyak ditemukan artefak-artefak juga di situ. Apa itu kaitannya dengan itu Pak Kolam? Dulu kan kita sempat melawan VOC. Ya. Ketika kemudian pada waktu kita juga ikut mendukung pemberontakan Trunojoyo kalau nggak salah, dengan tokoh kita bernama Raden Mas Wingit, Panaban Romo. Itu kan orang-orang yang melawan VOC ini kan kemudian disebut sebagai berandal Lasem, yang kemudian membuka hutan-hutan di Pegunungan Lasem. Apakah ada kaitannya dengan, menurut CSL semacam itu? Apakah mungkin ada kaitannya dengan itu, Pak? Iya, betul. Berandal yang membuka hutan. Jadi mungkin ini ya, masyarakat yang terdesak ya, kan dia mengamankan diri di daerah pegunungan ya. Nah, kebetulan di daerah kawasan Alas Kemiri Gunting ini itu ada makam tokoh kuno yang namanya ini Ki Guntur Geni. Ki Guntur Geni. Di desa di Alas Kemiri Gunting. Desa mana itu kira-kira? Dia masuk pegunungan Rakitan. Ini Rakitan. Di atas gunung ini. Di atas, sudah di atas ya. Di kawasan bekas pemukiman kuno itu ada makam Ki Guntur Geni. Kira-kira tahun berapa itu Pak Kolam? Itu pada masa apa kira-kira? Kalau saya tidak lupa itu sekitar 1600-an kalau 1600 ya.
Berarti Mataram ya masuk. Ya, Mataram. Masa Mataram, Mataram Islam. Jadi di situ ya. Terus di daerah Sedangcoyo, di tepatnya di Gunung Boto, Sukolilo, Kolilo ya, Kalilo. Oh iya. Nah, Kalilo itu ditemukan lingga. Jadi di atas gunung itu peninggalan-peninggalan klasik. Iya. Itu banyak sekali. Nah, itu selesai muter ya kawasan Pegunungan Lasem. Nanti belum menuju ke Puncak Argo. Iya. Kita bisa ini melihat pohon-pohon langka. Iya. Itu sangat menarik ya. Di sini banyak hutan Lasem ini menyimpan tanaman obat, tanaman langka yang menarik sekali, seperti buah lo. Wah tuh, buah lo itu ngerti aku. Buah lo itu di Pegunungan Lasem banyak sekali itu. Itu juga berkhasiat. Iya, kayak manfaat untuk pengobatan. Terus tadi tanaman rempah. Terus buah maja. Nah, juga ada di Lasem. Ada. Jadi tanaman-tanaman langka itu saya suka mendata. Jadi saya jelajah ke gunung itu saya ini punya tujuan untuk mendata tanaman langka itu. Yang ini yang kaitannya dengan penjelajahan di Gunung Lasem sudah jenengan tulis dibukukan belum Pak Kolam? Ya, catatan ada, pendataan ada, tapi belum saya diterbitkan. Belum saya tulis. Jadi terus yang terakhir ini saya tertarik ya, ini yang di mana tertarik itu, meneliti kisah Noyo Gimbal. Noyo Gimbal. Ya. Jadi kemarin itu itu yang terkenal di Blora itu Pak Kolam. Iya, di Blora sama di Saleh. Ya, jadi menurut cerita tutur masyarakat Blora ya, masyarakat Bangsri Blora, di sana itu dulu pernah ada pahlawan, mereka menyebutnya Noyo Gimbal, tapi mereka masih memakai cerita tutur ya. Jadi Noyo Gimbal secara lisan. Lokal, ya. Dan itu ternyata saya pelajari, sepertinya itu sisa-sisa ini sisa-sisa pahlawan Noyo Gimbal. Ya, soalnya mereka ini ada di eranya Pangeran Diponegoro. Oke, baik, berarti 1800-an ya? Iya, kan kisah Noyo Gimbal yang di Lasem ini kan saat peristiwa Perang Lasem, Perang Kuning. Berarti bedanya sekitar 100 tahun, hampir 100 tahun. Iya, kalau Perang Lasem 1741-an, kalau yang Noyo Gimbal yang di Saleh itu 1800-an. Berarti kalau masih ada kisah-kisah Noyo Gimbal kan sisa-sisa perlawanan dari Noyo Gimbal yang ada di Lasem. Beliau memakai nama yang sama. Iya. Dan dua-duanya adalah pahlawan ketika melawan VOC, atau kolonial Belanda. Ya. Jadi ada cerita tutur Noyo Gimbal dari Bangsri, terus bertapa di Gunung Genuk. Gunung Genuk itu di mana itu? Genuk daerah Saleh. Ya, daerah Saleh. Terus bertapa, terus genuknya itu miring ke barat daya. Doyo. Ya, mungkin arah Rembang atau arah Lasem atau arah mana kurang jelas, kurang tahu saya. Ya. Nah, setelah bertapa itu mereka melakukan perlawanan sesuai arah genuk yang miring itu. Nah, ceritanya seperti itu. Unik ya. Terus melewati satu gunung, terus sama masyarakat mereka disorai, lantas gunung itu disebut Gunung Sorak. Gunung Sorak. Ya, jadi dari Bangsri lewat Gunung Sorak, terus bertapa di Gunung Genuk. Ya, terus dia waktu melakukan perlawanan perang itu meninggal, rambutnya penuh darah. Akhirnya masyarakat menyebutnya Noyo Gimbal karena gimbal darah. Nah, cerita-cerita seperti itu ya
saya ingin meluruskan. Baik. Ya, jadi Dan juga mempopulerkan lagi ya. Iya, jadi istilah penyebutan Noyo Gimbal menurut pengalaman saya ketika belajar sejarah ya, Iya. itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Iya. Jadi Noyo Gimbal, Noyo Sentiko itu bukan nama orang. Seperti jabatan atau julukan. Itu laskar, nama laskar ya, apa organisasi perlawanan. Bukan personal. Iya, bukan. Jadi Noyo Gimbal ini kan Suto Noyo Dadap Waru. Oh, ada Noyo itu ya. Suto Noyo Dadap Waru itu kan sebutan masyarakat, sebutan orang ya. Oke. Nah, terus Sentiko itu artinya kuat. Kuat. Jadi Noyo itu kan masyarakat kecil. Iya. Sentiko kuat. Masyarakat Jadi kecil yang masyarakat kecil yang kuat. Jadi itu apa ya, laskar, kumpulan orang, organisasi perlawanan di mana pasukannya itu tangguh-tangguh ya, kuat-kuat. Jadi laskar itu masyarakat menyebutnya Laskar Noyo Sentiko. Nah, seperti itu. Melawan Terus, Belanda. Ya, melawan Belanda. Terus Noyo Gimbal seperti tadi ada Suto Noyo Dadap Waru. Nah, Suto Noyo itu sebutan masyarakat kecil ya. Gimbal itu benar memang rambutnya gimbal. Mungkin gondrong. Iya. Waktu dulu Gembel. kan mungkin ya gembel. Mungkin trennya waktu itu seperti itu ya. Iya. Pendekar-pendekar itu. Iya. Jadi masyarakat menyebutnya Noyo Gimbal. Jadi rakyat kecil yang melakukan perlawanan, rambutnya gondrong-gondrong gimbal seperti itu. Terus Noyo Sentono, Noyo Gembong. Jadi banyak sekali kisah perlawanan di Lasem itu. Iya. Noyo Sentiko, Noyo Gimbal, Noyo Sentono, Noyo Gembong. Ada lagi sebutan pahlawan-pahlawan Lasem itu, pejuang Lasem itu yang terkenal dengan istilah berandal. Baik, iya. Iya, jadi ada berandal Argosoka, berandal berandal Godo. Bandel Godo. Nah, berandal Godo. Terus iya, jadi istilah berandal itu banyak sekali. Jadi berandal itu pejuang. Itu yang kemudian setia dengan Raden Panji Margono ya, Iya. ketika melakukan perlawanan terhadap VOC pada tahun 1741. Ya. Dan itu yang kemudian diklaim oleh Rembang juga menjadi hari jadi ya. Hari jadi ya. Itu padahal berasal dari Lasem itu, Iya, kekuatannya itu. Iya, hari jadi ini menarik ya. Hari jadi Rembang maksudnya, Jadi kota itu kan Rembang. Kisah perlawanan perang Lasem ya, berhasil menghancurkan benteng garnison kompeni Belanda di Magersari Rembang ya, 27 Juli ya. Iya. Tahun 1741 ya. Nah, hari itu, peristiwa itu dijadikan hari jadi kota Rembang. Hari jadi Kabupaten Rembang sekarang malah. Rembang, iya. Tapi gini, kalau nggak salah ya, perang Lasem itu kan pada akhirnya mengalami kekalahan. Iya, betul. Mengalami kekalahan, dan kekalahan itu sekaligus mengakhiri rentetan perang yang ada di Jawa. Jadi perang itu terkenal juga dengan sebutan perang Godobalik. Ya, perang Godobalik. Ini ceritanya juga yang kita bahas di Punjularjo kemarin Pak Kolam ya. Iya. Gimana itu? Iya, jadi saya tertarik ya hari-hari ini itu saya meneliti terkait dengan Noyo Gimbal. Jadi pertama saya ingin memberi ini ya kepada masyarakat istilahnya Preferensi. Iya, jadi Noyo Gimbal itu sekali lagi bukan nama orang. Betul. Noyo Gimbal itu laskar, merupakan laskar perlawanan ya. Yang Godobalik tadi loh Pak Kolam. Ya, yang Godobalik itu ada beberapa versi kayaknya. Berandal Godo. Berandal Godo itu pemimpinnya Raden Panji, kalau nggak salah, Raden Panji Mloyo Kusumo. Raden Panji itu Mloyo pemimpin laskar berandal
Godo. Godo. Iya. Jadi Yang sekarang Desa Punjulharjo, KJB ya? Iya, iya. Jadi kawasan Godo juga penting itu. Soalnya kawasan pelabuhan juga, kawasan perang. Kawasan perang. Jadi dari Kalionto ke timur itu kawasan perang semua itu sampai ke Karangpace, daerah Dorokandang. Iya. Terus Tambak Sedulit kawasan Desa Gedong Mulyo itu Juga itu lokasi palagan perang. Palagan perang itu. Dan perang saat itu di Karangpace sama Tambak sebelah selatan Layor itu sampai nggak fungsi, senapan itu nggak fungsi. Iya. Jadi terlalu banyak pasukan berhadapan. Iya. Dia hanya bisa memakai ini bayonet. Jadi gabrukan seperti itu. Terlalu padat. Terlalu padat, terlalu banyak. Nah, jadi pertemuan darah di situ terlalu banyak korban. Makanya di sepanjang Jalan Pantura itu banyak ditemukan makam-makam sebenarnya itu. Iya. Dan itu makam-makam ini para pejuang ada perang Lasem. Salah satunya Mbah Sedandang itu juga, ya, Mbah Gali. Termasuk abdi dari Raden Panji Margono. Iya. Nah, Raden Panji Margono juga ini itu juga menarik. Beliau itu pemimpin 2 laskar sekaligus. Pemimpin 2 laskar. Dia waktu perang Kuning itu dia memimpin Laskar Noyo Gimbal dan Laskar Noyo Sentiko. Oke. Iya. Melawan VOC. Melawan VOC. Jadi sangat menarik. Selain itu juga ada Oengkiat juga. Oengkiat, Bupati Ali Badawi, ya. Yang juga memimpin laskar para laskar Tionghoa. Ya. Kalau Mbah Ali Badawi itu kalau nggak salah yang 1750 ya Pak Kolam ya? 1000 ya. Artinya perang Lasem yang jilid 2. Ya, setelah geger pecinan itu kan ada berkorban lagi Kiai Ali Badawi dan beliau sempat memberikan khotbah Jumat yang menggelegar. Selesai sholat Jumat. Nah, itu dia mengajak para santri dan masyarakat Lasem dan sekitarnya untuk perang Sabil. Iya. Dia dikumpulkan di depan masjid di alun-alun Lasem, terus melakukan jihad. Nah, itu kan Kiai Ali Badawi itu. Itu kan luar biasa, artinya luar biasa. Jauh sebelum Diponegoro. Jauh. Karena 1750-an. Iya. Bahkan jauh juga resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Itu di Lasem sudah ada seorang kiai namanya Mbah Ali Badawi memimpin jihad. Yang memimpin jihad khususnya orang-orang Islam untuk melawan penjajahan dari VOC. Artinya memang sahabat-sahabat Lasem itu seperti tadi diceritakan oleh Pak Kohlam bahwa memiliki sumber belajar sejarah yang sangat lengkap dan kemudian memiliki cerita juga yang sangat heroik dan memiliki artinya ketika kita menyerap nilai-nilai sejarah itu kita kan seharusnya diwarisi jiwa-jiwa pejuang ini Pak Kohlam. Terutama yang di lereng-lereng lereng-lereng Argo. Nah, ini kan beliau ini kan mewarisi para berandal-berandal yang bukan berandal orang-orang yang melawan hukum dalam artian tapi beliau adalah para pahlawan melawan penjajah. Nah, itu kan artinya kita sebagai orang Rembang itu diwarisi hal-hal yang luar biasa Pak Kohlam. Dan harapan jenengan gimana Pak Kohlam kaitannya dengan penemuan yang luar biasa ini ke depan, mungkin kaitan dengan anak sekolah atau generasi muda mungkin gimana? Seharusnya ini ya ada perhatian khusus dari pemerintah ya terkaitan dengan peninggalan sejarah yang ada di Rembang yang sangat lengkap ini. Itu ya harusnya diperhatikan. Baik. Terus bagaimana caranya penerus pemerhati sejarah ini tidak terputus. Jadi harus ada ini generasi muda yang suka sejarah. Pokoknya inilah pemerhati. Jadi cerita itu bisa berlanjut. Terus tidak terputus.
Berarti muncul-muncul pala pelestari baru gitu kan. Karena kita di Lasem itu juga ada beberapa sumber sejarah yang cukup populer, yaitu cerita sejarah Lasem, kemudian sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanong, kemudian ada sejarah Rembang juga. Banyak sekali Mbah. Itu yang tadi sejarah kawitannya ditulis oleh Mbah Guru, Mbah Takrib Hadi Darsono ya. Kemudian Mbah Slamet Wijaya kayaknya juga sempat menulis. Sempat Lasem Tempo dulu. Tapi itu belum diterbitkan ya Pak Kolam? Belum diterbitkan. Nah, baik Pak Kolam, karena Pak Kolam ini ada jadwal guide ya Pak Kolam ya. Ada tamu dari... Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi kalau panjenengan tidak keberatan. Kita belum membahas tentang karya-karya jenengan, utamanya tentang Masjid Lasem itu juga menarik sekali. Jenengan juga mungkin perlu cerita kepada sahabat-sahabat Terbang TV di rumah. Kemudian jenengan juga sempat menemukan banyak sekali pecahan gerabah Cina yang ada di muara Sungai Dasun dan pantai-pantai yang lain di Lasem. Itu juga menarik sekali untuk kita diskusikan. Mungkin pesan terakhir Pak Kolam kepada sahabat-sahabat Rembang TV yang mungkin belum tahu tentang Lasem, belum tahu tentang bagaimana potensi Lasem, pesan-pesannya gimana untuk bisa mencintai Lasem atau Rembang yang punya potensi yang luar biasa. Jadi ya pesan saya ya apa ya ini kenalilah sejarah Rembang ya. Bagi yang berdomisili di Lasem ya cintailah sejarah Lasem. Jadi karena peninggalan di Rembang khususnya Lasem ini sangat komplit, bisa dilihat. Jadi maka belajarlah sejarah Lasem, cintailah biar Lasem ini terangkat. Baik. Ya, dikenal banyak masyarakat luar. Nah, ini yang penting ini, gimana caranya ikut Pak Kolam jelajah? Nah, itu mungkin jenengan bisa cerita. Piye caranya ikut jenengan jelajah? Mungkin sahabat-sahabat tertarik dengan jelajah jenengan. Saya punya grup khusus, grup WA, namanya Pecinta Balong Karo Watu. Jadi setiap ada kegiatan jelajah itu jadwal diumumkan di grup itu. Oke. Bisa semua orang dengan latar belakang berbeda boleh masuk? Boleh masuk karena anggota itu kelasnya sudah nasional. Oke, banyak. Jadi, ada yang dari Jakarta, banyak sekali dari Jakarta, dari Solo, Semarang, Jogja, sampai di Bali, Surabaya. Banyak yang itu pecinta sejarah seni dan budaya. Oke. Ya, jadi umum. Ya, jadi sahabat-sahabat jika ingin bergabung di grup WA Balong Waktu, nanti akan diinformasikan secara rutin, mungkin setiap minggu ya, setiap minggu atau 2 minggu sekali beliau akan mengajak jelajah, dan kebanyakan ini swadaya, jadi keren ini, tanpa sponsor, swadaya. Ini kegiatan yang sangat luar biasa, dan jika ingin bergabung bisa tulis di kolom komentar ya Pak Kolam ya. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu dari kami diskusi di bawah pohon asem, Kemala dan Bekasem. Dan nanti juga kita bisa ngobrol dengan Pak Kolam kaitannya dengan hari jadi Kota Lasem yang sangat menarik juga, kaitannya dengan kita nguri-nguri budaya atau sejarah yang ditulis oleh orang Lasem sendiri. Baik sahabat-sahabat, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.